Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah Afandi dari kelas PI 1E Institut Agama Islam Cipasung dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Eksistensi Islam di Indonesia. Saya akan menerangkan bagian sistem dan isi pendidikan Islam di Indonesia, juga landasan pengembangan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan. Pada awal perkembangan agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal dan berkembang menjadi sistem pendidikan formal melalui institusi pondok pesantren dan madrasah ataupun sekolah yang berdasar keagamaan. Dan isi pendidikan itu mencakup dua aspek. Yang pertama, pengajian Al-Quran dan membaca Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah, praktek dan rukunnya, juga keimanan dan akhlak. Poin yang kedua yaitu pengajian kitab, isinya seperti ilmu shorof, ilmu tafsir, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Dan materi yang selanjutnya yaitu landasan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Di sini ada dua landasan. Yang pertama, landasan dasar ideal. Yang kedua, landasan dasar operasional. Landasan ideal adalah landasan yang menjadi dasar pokok pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian dikembangkan menjadi ijtihad para ulama. Selain itu, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 29 Ayat 1, GBHN tahun 1993 Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor 22 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga merupakan landasan ideal pelaksanaan pendidikan Islam dan sekaligus sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang kedua yaitu landasan dasar operasional. Landasan dasar operasional adalah landasan dasar tentang implementasi dari landasan dasar ideal, meliputi yang pertama landasan historis, yang kedua landasan sosial, yang ketiga landasan psikolog dan filosofis. Yang dimaksud dengan landasan historis adalah kondisi pendidikan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dalam bidang pendidikan, kondisi sosial, budaya, keyakinan yang ada pada masa lalu penuh dengan muatan nilai-nilai positif yang baik dan relevan maupun tidak. Dan yang kedua adalah landasan sosial. Apa yang dimaksud dengan landasan sosial? Konsepsi pendidikan sebagai ruang interaksi manusia yang hanya bisa berjalan melalui jaringan kemanusiaan. Dan poin yang ketiga yaitu landasan psikolog dan filosofis. Pendidikan melibatkan dua aspek. Yang pertama yaitu aspek mengajar dan yang kedua yaitu aspek belajar. Muatan psikolog dalam pengembangan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai praktisnya atau praksisnya. Jadi, sejarah masuknya Islam ke Indonesia menunjukkan keterkaitan fungsional antara dakwah dan pendidikan. Pendidikan nasional tidak akan terpisahkan dari peran penting organisasi pendidikan Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.